That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, balik lagi sama Ibu dalam pembelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, hari ini gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat ya, agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini sampai selesai. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar anak-anak semua dapat mengetahui pengertian dari perubahan wujud benda, macam-macamnya, kemudian contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ngajak anak-anak semua buat nyanyi bareng nih. Yuk, kita nyanyi bareng dulu. Marilah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu ada 3 macam. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Ada yang padat, ada yang cair, dan ada juga yang berbentuk gas. Padat jadi cair, disebut mencair. Cair jadi padat, disebut membeku. Cair jadi gas, disebut menguap. Gas jadi cair, disebut mengembun. Padat jadi gas, disebut menyublim. Gas jadi padat, disebut mengkristal. Baik anak-anak, setelah tadi kita bernyanyi bersama, kita jadi tahu nih bahwa benda itu memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin bertanya nih, siapa dari kalian yang suka makan es krim? Nah, pasti semuanya suka kan makan es krim? Nah, kalau es krim itu disimpan terlalu lama di luar ruangan, es krim itu pasti akan mencairkan. Nah, Ibu mau tanya, ada nggak sih kalian yang tahu kenapa sih es krim itu bisa mencair? Benar, jadi es krim itu bisa mencair karena ada perubahan wujud benda dari padat ke cair. Jadi, setiap benda yang ada di sekitar kita itu pasti akan mengalami perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda tadi seperti mencair, membeku, menyublim, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya, kenapa sih benda itu mengalami perubahan wujud? Nah, benar, karena adanya tindakan terhadap benda tersebut. Nah, tindakannya itu bisa seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud benda juga terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu perubahan wujud benda yang menerima kalor, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Dan yang kedua yaitu perubahan wujud benda yang melepas kalor seperti membeku, mengembun, dan mengkristal. Agar anak-anak lebih paham lagi mengenai materi perubahan wujud benda, jadi Ibu Guru akan membahas satu persatu. Jangan lupa disimak ya videonya. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu membeku. Membeku merupakan perubahan zat cair menjadi zat padat. Nah, perubahan ini terjadi karena zat cair tadi dibekukan hingga titik bekunya. Nah, dalam proses membeku ini, zat melepaskan energi panas.
Berikut ini merupakan contoh membeku. Gambar tersebut adalah air dalam gelas yang dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, gambar tersebut memberikan contoh proses pembekuan yang terjadi di dalam kulkas. Nah, pembekuan tersebut terjadi karena suhu kulkas yang sangat dingin. Yang kedua yaitu mencair. Mencair merupakan perubahan zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini zat padat memerlukan energi panas agar menjadi cair. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya yaitu lilin yang dinyalakan lama-kelamaan akan cair dan habis. Nah, selain contoh yang tadi, anak-anak ada yang tahu tidak contoh lainnya apa? Benar sekali. Contoh yang lainnya yaitu mentega yang dimasak atau dipanaskan akan menjadi cair. Kemudian contoh yang terakhir ada ice cream yang jika disimpan terlalu lama di luar kulkas atau di luar freezer maka akan mencair. Contoh yang lainnya yaitu es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari. Es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari perlahan-lahan akan mencair karena adanya panas matahari. Dan es batu tadi yang berbentuk padat akan berubah wujud menjadi cair. Yang selanjutnya yaitu menguap. Nah, menguap merupakan perubahan wujud benda dari zat cair menjadi gas. Nah, dalam kegiatan ini atau peristiwa ini juga memerlukan energi panas. Nah, contoh menguap dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama yaitu baju dijemur akan menjadi kering. Nah, kenapa bisa kering ya? Karena air yang terdapat di dalam baju tersebut menguap karena ada panas matahari. Nah, kemudian contoh yang kedua yaitu parfum yang disemprotkan ke dalam pakaian akan menjadi harum. Yang selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan zat gas menjadi cair. Nah, dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu saat pagi hari di atas daun itu biasanya ada air. Nah, air tersebut merupakan hasil dari proses mengembun. Yang selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan perubahan zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas untuk merubahnya menjadi gas. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu kapur barus yang didiamkan di kamar mandi lama-kelamaan akan menjadi habis. Dan yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Nah, dalam peristiwa ini zat mengeluarkan atau melepaskan energi panas. Nah, contoh mengkristal ini yaitu adalah salju. Nah, uap udara itu berubah menjadi salju. Atau kalau yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari yaitu di freezer. Nah, di dalam freezer itu kan biasanya suka ada es-es yang menempel. Nah, es-es yang menempel itu terjadi karena adanya proses mengkristal. Oke anak-anak, tadi kita telah belajar mengenai perubahan wujud benda beserta contoh-contohnya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa perubahan wujud benda itu terjadi karena adanya perpindahan energi atau menerima kalor atau melepas kalor. Nah, karena adanya kegiatan menerima dan melepas kalor tadilah terjadinya perubahan energi. Oke, anak-anak, karena tadi anak-anak telah belajar, maka ibu mau minta anak-anak semua untuk mengisi kuis tersebut ya. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas anak-anak yang telah mengikuti pembelajaran online ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang anak-anak dapatkan dapat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.